Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, berikutnya kita bahas fikih manhajus salikin. Sekarang masih seputar masalah najis. Kemarin kita bahas berapa najis kemarin? Apa yang dibahas kemarin? Satu. Kemarin dua ya. Satu apa? Darah. Itu yang kedua. Yang pertama, kotoran dan kencing manusia. Kotoran dan kencing manusia, kencing dan kotoran manusia najis. Yang kedua, darah. Bahkan sudah disebutkan tentang ijma dalam hal ini. Nah, muncul beberapa pertanyaan, misalnya kemarin kita baru bahas masalah najis, tentang kalau darah itu keluar membatalkan sholat ataukah tidak. Ini pembahasannya nanti di pembatal sholat. Namun kesimpulan ringkasnya, kalau darah itu keluar dirinci jadi dua. Yang pertama, kalau darah itu keluar jumlahnya itu banyak, sholatnya batal. Seperti misalnya mimisan ya, kalau seorang itu mimisan dalam sholat, sholatnya itu batal. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan para sahabat ada yang sholat dalam keadaan berdarah, itu uzur baginya, atau itu istihad darinya. Sedangkan riwayat-riwayat ada yang menyebutkan sholatnya itu dibatalkan. Sebagian sahabat membatalkan sholat-sholat mereka ketika mereka sholat dalam keadaan penuh darah. Kemudian kalau darahnya itu sedikit, misalnya tangan itu tergores, dan dia dapati dalam sholat, ini darahnya tidak mengalir seperti mimisan itu keluar, maka sholatnya itu tidak batal. Nah, sekarang kita lihat najis yang berikutnya. Ini satu pembahasan saja, yaitu najis kotoran hewan. Dibacakan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yang termasuk najis adalah kencing dan kotoran hewan yang haram dimakan. Taib, hewan yang haram dimakan, kencing dan kotorannya itu najis. Di sini dibahas oleh Syekh As-Sa'di, cuma disinggung kotoran dan kencing dari hewan yang haram dimakan. Berarti mafhumnya apa? Berarti kesimpulannya apa? Sebaliknya berarti kencing dan kotoran dari hewan yang halal dimakan gimana? Suci. Bukan halal ya. Suci. Paham istilahnya nih ya? Suci dan halal itu beda. Itu suci. Nanti ada konsekuensi hukum dari hal ini. Nanti akan kita lihat pendalilannya seperti apa. Kok bisa dibedakan kotoran hewan yang haram dimakan dengan kotoran hewan yang halal dimakan. Nanti kita lihat pendalilannya. Kita lihat dulu penjelasannya. Penjelasan, kencing dan kotoran setiap hewan yang haram dimakan seperti keledai jinak, anjing dan kucing dihukumi najis. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud berikut. Nah, lihat sini, keledai jinak. Berarti kalau keledainya liar, ini keledai jinak, ya, ini haram. Ini hewan yang haram dimakan. Berarti kalau keledainya liar, halal. Maka diberikan tambahan sini jinak atau ini al-ahliyah, keledai piaraan. Namun kalau keledai liar, hukumnya beda. Nah, di sini ada anjing juga haram dimakan, kucing juga demikian. Nah, sekarang apa dalilnya kalau itu dihukumi najis? Lihat. Nabi SAW bermaksud bersuci setelah buang hajat. Beliau SAW lantas bersabda, carikanlah 3 buah batu untukku. Carikanlah 3 buah batu untukku. Ini pembahasan apa kemarin? Istinja sudah dibahas belum? Ya, ada istilah istijmar, itu dengan menggunakan batu. Berapa batu yang digunakan? 3 batu yang digunakan. Tidak boleh kurang daripada 3. Boleh lebih daripada 3, namun tidak boleh kurang daripada 3. Terus. Kemudian aku mendapatkan 2 batu dan kotoran keledai. Nah, di sini ada 2 batu.
Terus ada kotoran keledai. Kotoran keledai yang dimaksudkan sini adalah keledai jinak tadi. Terus lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 batu dan membuang kotoran tadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, kotoran ini termasuk najis. Kotoran ini termasuk najis. Dan kita simpulkan, kita globalkan pada selain dari keledai di sini, setiap hewan yang haram dimakan kotorannya juga najis. Nanti ada pendalilan hukum yang lainnya di sini. Namun di sini tadi disebutkan 2 batu. Ya, boleh jadi di sini yang dimaksudkan beliau cari batu satu lagi. Namun yang satu ditolak. Kenapa? Karena ini dipakai kotoran. Maka kemarin sudah kita simpulkan juga ketika pembahasan istinja, salah satu yang tidak boleh digunakan dalam istinja yaitu kotoran manusia ataupun kotoran yang lainnya. Pokoknya yang najis-najis tidak boleh digunakan. Kemarin ada 3 syarat. 3 syarat untuk menggantikan air, yaitu kita menggunakan batu. Ya, dan batu ini bisa digantikan dengan benda yang lainnya asalkan memenuhi 3 syarat. Apa syaratnya saja? 1. Suci. Suci ada enggak? Iya, berarti benda najis nggak boleh. Kotoran sini nggak boleh. 2 apa? 2 apa? Bendanya tidak bernilai. Ingatnya yang terakhir berarti. Apa contohnya yang tidak bernilai? Hah? Boleh nggak kemarin ekor kucing kita pakai untuk bersihkan? Nggak boleh. Kenapa? Sesuatu yang terhormat. Maka yang ketiga kemarin, sesuatu yang terhormat atau itu masih berharga tidak boleh digunakan untuk istinja. Ada lagi satu sisanya apa? Hah? Benda padat lah. Bisa menghilangkan kotoran. Ya, bisa menghilangkan kotoran. Batu di sini bisa, ya, tisu juga bisa, maka boleh digunakan untuk istinja tadi. Jadi Nabi SAW tadi ambil 2, boleh jadi beliau ambil lagi 1. Namun kotoran di sini tidak boleh digunakan karena termasuk benda yang najis, sehingga tidak boleh digunakan untuk istinja, untuk cebok. Terus kotoran hewan yang halal dimakan apakah najis? Nah, kotoran hewan yang halal dimakan apakah najis? Kotoran ayam, sapi, kambing dan hewan yang halal dimakan apakah dihukumi najis? Ada dalil-dalil yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang kita lihat nanti ada 4 penjelasan di sini. Lihat pertama. Yang pertama, ada hadis dari Anas ketika segerombolan orang datang dari Ukel atau dari Urainah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW menyuruh mereka untuk meminum kencing dan susu dari unta perah. Meminum kencing dan susu dari unta perah. Jadi unta itu kencingnya boleh diminum, susunya boleh diminum. Maka kalau susu tadi boleh diminum, berarti susu itu suci, maka kencingnya juga demikian. Ya, dan ini ingat, ini jadi obat. Kalau jenengan nanti pergi ke tempat umroh di Madinah atau di Mekah, itu ada biasanya diantar ke tempat-tempat peternakan unta. Nah, di situ nanti bisa membeli susunya, kencingnya juga di situ. Bagi yang mau berobat bisa pakai ini. Terus, jika susu unta boleh diminum, maka kencingnya pula demikian, dan itu disebutkan bersamaan dalam satu konteks. Kita ketahui bahwa unta adalah di antara hewan yang halal dimakan. Hadis ini jadi dalil dari ulama yang menyatakan sucinya kotoran atau kencing hewan yang halal dimakan. Sucinya kotoran atau kencing hewan yang halal dimakan. Kedua, ada hadis pula dari Nabi SAW bahwa beliau ditanya mengenai hukum sholat di kandang kambing. Silakan sholat di kandang kambing, di sana mendatangkan keberkahan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, terus Imam Syafi'i menambahkan, kambing mendatangkan ketenangan dan keberkahan. Ketika ada yang sholat di kandang kambing, hewan itu tidak mengganggu dan tidak memutus sholat orang yang sholat. Dalam hadis ini ditunjukkan bolehnya sholat di kandang kambing dan tidak boleh sholat di kandang unta. Nah, kenapa di sini dibedakan dengan unta? Ini kita tidak bahas kotoran untanya.
Namun di sini masalahnya tidak boleh sholat di kandang unta kalau lihat dari hadis yang lainnya, karena di kandang unta itu tempat nongkrongnya setan. Ya, di kandang unta itu tempat nongkrongnya setan. Kalau orang sholat di situ, kalau di kandang kambing itu bisa khusyuk, kalau di kandang unta tidak bisa. Nah, ini ambil pelajaran, kita dapat ambil pelajaran juga, Bapak Ibu sekalian, tolong tidak cari masalah dengan setan. Sebagian pesantren itu mendidik santrinya dibawa ke kuburan. Untuk apa? Pokoknya perenungan di situ. Dibawa tengah malam ini masalahnya. Ya, dibawa tengah malam di situ. Biar ya pokoknya pengujian-pengujian lah. Jadi kebetulan pesantrennya ini letaknya dekat kuburan. Jadi untuk menguji santrinya, ya bahkan ketika itu ada polisi-polisi yang lagi nyantri juga di situ, dibawa di kuburan. Tengah malam seperti ini. Saya bilang ini ngundang masalah seperti ini. Kurang kerjaan. Harusnya tidak cari masalah dengan setan, malah cari-cari masalah di situ. Ya, orang di situ ya tentu saya tidak bisa khusyuk, tidak bisa tenang, apalagi malam seperti itu. Coba dia mau khusyuk gimana coba di situ, mau baca zikir. Nanti di belakang ini aduh nanti ada yang nyentuh-nyentuh saya ini gimana. Apalagi senangnya nonton film-film hantu, film-film seram, lagi film-film horor seperti itu. Kebayang-kebayang kuntilanak dan seterusnya. Maka jangan cari-cari masalah dengan setan di sini. Dituntut cari tempat yang khusyuk. Maka kadang unta nggak khusyuk, karena setan biasanya nongkrong di situ. Kambing nggak. Ya, di kandang kambing beda. Dan nanti akan kita lihat pengaruhnya. Unta dan kambing juga berbeda. Ya, orang yang mengembala kambing dengan orang yang mengembala unta itu nanti sifat dari orangnya juga berbeda. Kalau orang yang mengembala kambing itu biasanya sifatnya itu tenang. Makanya Nabi SAW dan para nabi yang lainnya itu biasanya mengembala kambing. Ya, biasanya itu mengembala kambing. Terus di bawahnya. Hadis di atas juga jadi dalil tidak najisnya kotoran kambing. Karena orang yang sholat di kandang kambing masih boleh, padahal di kandang tersebut tak lepas dari kotoran. Kambing adalah hewan yang halal dimakan. Maka dari sini para ulama mengeneralisir bahwa kotoran hewan yang halal dimakan itu suci, tidak najis. Terus ketiga, Imam Asy-Syaukani menyatakan hukum asal segala sesuatu adalah suci. Nah, hukum asal segala sesuatu adalah suci. Ini kaidah. Namun ingat kaidah ini dipakai ketika kita tidak temukan dalil apa-apa. Ya, baru kita berdalil. Oh, tidak ada dalil yang menyatakan itu najis, maka kita katakan itu suci. Ya, kita katakan itu suci. Namun kan tadi dalil-dalilnya sudah ada. Maka kalau tanpa kaidah ini pun cukup. Kaidah ini nanti dihukumi lemah ketika ada dalil yang menyelisih kaidah ini. Ada dalil yang menyatakan itu najis. Maka kalau ada yang berdalil hukum asal segala sesuatu adalah suci, ternyata datang dalil bahwasanya itu najis, nah berarti pendalilannya tidak kuat. Namun tadi sudah ada pendalilan pertama, kedua sudah kuat, terus yang ketiga cuma untuk tambahan saja. Terus keempat, ulama Malikiyah, Hambali dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Dalil yang digunakan adalah dalil yang telah disebutkan di atas. Berarti lihat, ulama Malikiyah, Hambali dan salah satu pendapat mazhab Syafi'i itu menyatakan kotoran hewan yang halal dimakan suci. Namun mayoritas mazhab Syafi'i itu menyatakan najis. Ya, mayoritas mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i menyatakan kotoran kambing, sapi itu najis. Terus sedangkan ulama Hanafiyah, pendapat mazhab Syafi'i, seluruh kotoran hewan itu najis, baik hewan yang halal dimakan ataukah hewan yang tidak halal dimakan. Nah, kalau pendapat mazhab Syafi'i di sini yang disebutkan, nah, semuanya dihukumi najis, mau itu yang halal dimakan atau yang tidak halal dimakan. Terus kesimpulannya, hukum asal segala sesuatu itu suci. Kotoran hewan yang haram dimakan itu najis, sedangkan kotoran hewan yang halal dimakan itu suci. Hukum asal segala sesuatu itu suci, kotoran hewan yang haram dimakan itu najis, kotoran hewan yang halal dimakan itu suci. Nah, sekarang penerapannya gimana hukum menggunakan pupuk kalau itu berasal dari kotoran hewan? Sekarang lihat pembahasannya. Hukum pupuk dari kotoran hewan. Pupuk dari kotoran hewan yang halal dimakan berarti tidak masalah. Kita sudah bahas tadi, berarti tidak masalah. Karena tadi sudah dihukumi suci apa najis? Suci. Maka boleh digunakan. Sekarang pembahasannya gimana kalau dari kotoran yang haram dimakan? Kotoran
dari hewan yang haram dimakan. Kotoran babi misalnya, atau kotoran-kotoran yang misal hewan-hewan semacam itu, boleh nggak digunakan untuk pupuk? Nah, sekarang lihat. Namun bagaimana dengan pupuk dari kotoran hewan yang tidak halal dimakan? Berikut rinciannya. Yang pertama, pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang najis yang sudah berubah bentuknya jika dipandang tidak nampak lagi bentuk yang awal. Pupuk semacam ini tidak mengapa dimanfaatkan menurut pendapat yang lebih rajih atau lebih kuat, karena kotoran tersebut dihukumi sebagai zat baru atau mengalami istihalah, sehingga pupuk seperti ini sah untuk diperjualbelikan. Pupuk seperti ini sah untuk diperjualbelikan karena sudah jadi benda baru. Karena kotoran ini sudah berubah bentuknya jadi pupuk, bukan seperti bentuk lagi yang pertama. Apalagi sudah bercampur dengan zat-zat yang lainnya. Maka dia sudah berubah, ini prosesnya itu dikenal dengan istilah istihalah. Contoh, ini kalau pembahasan dalam hal modern ini seperti masalah vaksinasi misalnya. Taruhlah itu dari enzim yang bermasalah. Namun ketika ini mengalami proses istihalah, dia berubah, yang unsur awalnya itu sudah tidak ada lagi, berubah menjadi sesuatu yang baru. Maka proses ini namanya istihalah, sehingga yang baru dihasilkan itu dihukumi sebagai zat yang baru, maka dihukumi suci. Dan berarti kalau di sini kita bahas pupuknya, kalau kita bahas pupuk berarti boleh dimanfaatkan, boleh diperjualbelikan. Terus yang kedua, pupuk yang masih nampak kotoran yang najis namun tidak mengalami istihalah atau perubahan menjadi wujud yang baru. Ada dua hal yang perlu dipahami hukumnya, yaitu mengenai hukum pemanfaatan dan hukum jual belinya. Hukum pemanfaatan, hukum jual belinya ini berbeda. Sekarang lihat di bawahnya. Pupuk semacam ini boleh digunakan atau dimanfaatkan walau terdapat unsur najisnya. Ini maksudnya pembahasan nomor 2. Terus Imam Nawawi juga berkata dalam Al-Majmu', boleh memberi pupuk pada tanah dengan pupuk yang najis. Demikian dikatakan oleh penulis ketika menyebut dalam bab apa saja yang boleh diperjualbelikan. Hal ini disebutkan pula oleh ulama Syafi'iyah boleh, namun makruh. Imam Al-Haramain juga tidak melarangnya. Namun ada pakar yang lain yang menyelisihi pendapat ini. Akan tetapi yang tepat boleh pemanfaatan pupuk yang najis namun disertai makruh. Nah lihat, kalau dalam mazhab Syafi'i tadi sudah hukumi kotorannya najis, kotoran hewan apapun dihukumi najis. Namun sekarang untuk pemanfaatan bagaimana? Pemanfaatannya boleh, namun dihukumi makruh. Artinya masih boleh saja digunakan. Terus jadi pemanfaatan pupuk? Jadi pemanfaatan pupuk dari kotoran najis masih dibolehkan. Namun bagaimana untuk jual beli pupuk dari kotoran najis? Ulama Hanafiyah masih membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan tidak boleh diperjualbelikan. Wallahu a'lam, yang rajih, pendapat yang lebih kuat, tetap masih dibolehkan jual beli pupuk najis di saat hajat atau butuh, walaupun kotoran tersebut berubah wujud jadi zat yang baru. Berubah wujud jadi zat baru yang lain. Walaupun kotoran tersebut tidak berubah wujud jadi zat baru yang lain. Jadi kesimpulannya, kalau untuk yang najis tadi, ya ini tidak mengalami istihalah, tidak berubah. Intinya kalau pemanfaatannya sebagian ulama bolehkan, sebagiannya tidak bolehkan. Intinya dalam mazhab Syafi'i masih boleh, namun dihukumi makruh saja penggunaannya. Sedangkan jual belinya bagaimana? Jual belinya baiknya keadaan darurat saja. Jadi dimiliki cuma-cuma karena ini masalah sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis itu asalnya tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga di sini dikatakan keadaan darurat saja atau keadaan butuh saja baru boleh diperjualbelikan. Kalau masih ada yang suci dari hewan yang halal dimakan, maka itu yang boleh dimanfaatkan untuk, atau baiknya dimanfaatkan untuk pupuk tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sambil nanti, karena nanti saya cuma sampai isya saja, monggo jika ada yang bertanya sampai nanti iqomah, silahkan. Ada yang bertanya langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai hukum kopi luwak itu, dia keluar dari lubang kotorannya luwak, hewan luwak sendiri. Nah, luwak makannya apa? Hewan luwak itu makannya apa? Herbivora apa karnivora? Hah? Herbivora? Pemakan tumbuhan apa pemakan hewan? Hah? Saya. Ada yang tahu? Nanti dapat kesimpulan hukumnya. Ketika kopi itu keluar kotoran-kotoran bareng dengan kotoran-kotoran luwak enggak? Barengan? Berarti dicampur juga, di kotorannya dipakai untuk ngopi juga berarti? Kopinya dibersihkan. Berarti cuma biji kopi saja yang diambil. Berarti dalam tubuh luwak itu cuma sebagai media saja. Nah, dimasukkan terus keluar seperti itu. Ya, akhirnya jadi kopi luwak tadi. Kalau seperti itu maka cuma sebagai media saja. Maka ketika ada unsur najisnya, maka berarti dibolehkan. Di sini kita tidak perlu bahas apakah hewan tadi ini termasuk hewan yang haram dimakan ataukah tidak. Luwak ini haram dimakan ataukah tidak. Namun kalau dilihat dari kopi yang cuma dimasukkan, istilahnya apa kalau gitu? Masukkan terus keluar jadi ini. Mengenai proses apa berarti dalam itu? Mungkin ada fermentasi. Masuk fermentasi. Bukan fermentasi seperti itu. Fermentasi itu ada mikroba. Apa ada mikroba? Ya mungkin ada juga. Ya, namun aku cepat sekali prosesnya. Taruhlah seperti itu proses yang terjadi. Maka kita tidak pandang dari prosesnya, namun lihat dari hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya bersih dari kotoran-kotorannya yang ada, maka dihukumi zat yang baru. Sehingga dihukumi tidak bermasalah untuk kopi tersebut. Wallahu a'lam. Azan? Masih 3 menit lagi? 3 menit lagi tuh. Ada lagi? Yang langsung ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Zikir bersolat apakah boleh diiringi dengan aktivitas lainnya? Misalnya kita ada urusan setelah salam langsung pergi, kemudian nanti zikir sambil beraktivitas. Kalau lihat dari perilaku Nabi SAW, pernah Nabi SAW itu ketika ba'da sholat langsung salam, beliau tidak duduk untuk zikir. Nabi SAW bahkan lompati jamaah, ini jamaah duduknya rapat. Kalau jamaah duduknya rapat, berarti saf sholatnya juga rapat. Ya, saf sholatnya bukan. Karena Nabi SAW ceritakan itu sampai lewati pundak-pundaknya. Kalau lewati pundak-pundak berarti rapat nggak? Rapat. Ya, ini bukan seperti sebagian di masjid kita, ada yang sini masih bisa isi 1 orang, ya. Ini ada peluang untuk 1 orang itu isi, ya, malah situ tidak diisi. Ya, ini menunjukkan jamaah shaf ketika itu ba'da sholat pun masih rapat karena Nabi SAW sampai lewati pundak-pundaknya. Nah, sampai rumah beliau itu ngurus ada zakat atau sedekah yang belum beliau itu bagikan, beliau balik ke masjid, para sahabat tanya, tadi apa gerangan wahai Rasulullah? Engkau kok terlihat cepat-cepat sekali pulang. Rasulullah SAW katakan ada tadi sholat saya itu punya pikiran, ada zakat yang belum saya salurkan sehingga saya cepat-cepat pulang ke rumah ambil dan ingin saya tunaikan. Ini jadi dalil bersegera dalam melakukan kebaikan. Kalau dilihat dari pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab-bab awal dulu. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwasanya tidak mungkin Nabi SAW itu meninggalkan zikir. Berarti ada kemungkinan Nabi SAW pergi. Nah, ketika itu zikirnya sampai berlalu, nanti ketika beliau di aktivitas di rumah, beliau balik lagi di sini, beliau dalam keadaan berzikir. Bisa kita hukumi seperti itu. Atau Nabi SAW meninggalkan zikir sama sekali. Meninggalkan zikir pada sholat sama sekali. Bisa 2 kemungkinan ini. Kalau pakai kemungkinan yang pertama, berarti boleh zikir pada sholat tadi diiringi dengan aktivitas kalau memang punya kesibukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Saya lanjut ke pertanyaan tertulis. Boleh disebutkan dalil bahwa tempat atau kandang unta adalah tempat nongkrongnya setan.
Bisa di search nanti di Google saja, ini dapat ditemukan pembahasannya. Ada di pembahasan islamco.com karya Sholeh Al-Munajjid, nanti bisa ditemukan pula. Ada edisi bahasa Indonesianya juga. Jika saya sudah sholat isyraq, apakah masih boleh sholat duha di lain waktu? Bapak ibu sekalian, sholat isyraq itu sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Di dalam satu riwayat disebutkan sholat isyraq dengan istilah subhatut duha. Maka tadi setelah sholat subuh diam sampai matahari itu meninggi, lalu lakukan sholat 2 rakaat, pahalanya haji dan umroh sempurna dan sempurna. Ini sudah disebut sholat duha. Boleh nggak tambah sholat duha lagi di lain waktu, misalnya jam 10? Boleh. Dikarenakan pendapat yang paling kuat, sholat duha tidak dibatasi jumlah rakaat. Sholat duha tidak dibatasi jumlah rakaat. Bagaimana hukum mengikir gigi taring saya itu tajam dan terkadang melukai lidah. Kalau memang keadaannya seperti ini, keadaan darurat, boleh giginya itu dikikir tadi, dikarenakan dapat melukai lidah, dan ini tidak termasuk merubah ciptaan Allah karena dalam keadaan butuh. Yang dilarang dalam hadis itu mengecilkan gigi, melangsingkan gigi lah, kita sebut seperti itu. Karena dulu orang Arab itu mereka itu standar cantiknya, ini biasanya pada perempuan, standar cantiknya giginya itu kecil, apa kita sebut kecil apa ya, langsing gitu, makin jadi nggak rapat-rapat kayak kita, makin longgar-longgar, makin jarang-jarang, makin ayu katanya, makin cantik katanya, standarnya seperti itu. Nggak tahu ya ini sebabnya itu apa, saya belum mengkaji lebih jauh tentang hal ini, namun pembahasannya seperti itu yang dilarang. Sedangkan ini karena dalam keadaan darurat boleh untuk mengikir gigi taring tadi. Membiasakan membaca istighfar 3 kali setiap sholat sunnah dan merutinkan dalam keadaan bahwa ini bebas, apakah dibolehkan? Kalau sudah tahu bebas, maka kadang lakukan, kadang tidak dilakukan. Tidak boleh dijadikan rutinitas. Kalau dijadikan rutinitas, itu dikatakan nanti itu sudah dianggap wajib menurut jenengan yang lakukan ini, maka tidak perlu ya, karena kalau seperti ini dianggap boleh, nanti tambah lagi zikir-zikir lainnya, yang lainnya lagi. Saya mau baca ini setelah sholat sunnah fajar lah, nanti baca ini 3 kali, ada baca 7 kali. Tentukan bilangan, harus disertai dengan dalil. Kalau bebas saja boleh. Tentukan tempat juga, harus sertai dengan dalil. Kadang-kadang boleh, namun kalau khususkan tempat tertentu harus pakai dalil. Berdoa, membaca Al-Quran, berzikir minimal harus menggerakkan bibir. Apakah bisa disimpulkan bahwa bacaan dalam hati tidak teranggap? Iya, bacaan dalam hati tidak dianggap. Misalnya baca Al-Fatihah, mulutnya cuma mingkem saja, ya, tertutup saja, jadi dia dibatin. Ya, Allahu Akbar, batin terus. Ini nggak gerak apa-apa. Lisan juga tidak gerak sama sekali, lidah tidak gerak sama sekali, maka tidak dianggap membaca. Membaca disebut membaca, minimal mulutnya itu gerak atau lisannya itu gerak. Saya pernah mendengar bahwa kita tidak boleh membuang air panas pada kloset atau lubang dikarenakan itu tempatnya jin. Wallahu a'lam, dalil khusus saya belum temukan ya tentang hal ini. Coba nanti dikaji lagi lebih jauh. Dari manakah dalil pendapat Syafi'iyah bahwa kotoran hewan apapun itu najis? Dalilnya tadi pakai dalil yang sama namun kesimpulannya berbeda. Tadi Nabi SAW ditawarkan kotoran, mereka pakai dalil yang riwayat yang lain, cuma ditawarkan kotoran saja. Tadi kalau kita bahas kotoran keledai, kalau ini ditawarkan kotoran. Nah ketika itu Nabi SAW tolak kotoran tersebut. Kotoran ini yang dimaksudkan adalah kotoran yang umum, kotoran hewan yang halal dimakan dan kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Namun ada dalil yang lainnya itu datang yang menunjukkan bahwasanya di situ yang dimaksudkan adalah kotoran keledai. Berarti diglobalkan cuma untuk kotoran hewan yang haram untuk dimakan saja. Di antara dalilnya seperti itu. Nanti bisa lihat di pembahasan, ada Ustadz Firanda bahas di firanda.com, nanti hukum menjual kotoran ayam. Di situ nanti bisa dibaca. Hukum masuk perusahaan lewat orang dalam, apa hukumnya? Kalau pakai sogok, pekerjaannya tidak berkah. Ya, pekerjaannya tidak berkah. Namun kalau pakai orang dalam ini dilihat dulu yang pertama, kalau ini memang mungkin perusahaannya sendiri dan dia punya koneksi dalam hal ini dan memang dia pantas untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, maka tidak masalah untuk hal ini. Ya, nanti
dia harus tetap melewati tes dan seterusnya, tetap melewati jalan yang normal, tidak boleh dengan cara nepotisme lah istilah kita, tidak boleh, kecuali memang pantas untuk ini dan dia telah dites untuk hal itu yang lebih tepat dalam masalah ini. Saya mau bertanya, apakah masih diampuni apabila saya pergi ke tempat penggadaian BPKB, kemudian saya sudah istighfar dan kemudian membatalkannya dan tidak jadi untuk melakukan riba? Apakah Allah akan menolong hambanya senantiasa taat kepadanya? Ingat, kalau belum dilakukan terus saya perbanyak istighfar saja biar nanti ribanya nanti dimaafkan, saya tetap nanti tempuh cara riba, maka bacaan istighfar tidak cukup, harus tobat dan berhenti. Karena syarat tobat itu 3 syarat. Ya, 3 syarat pokoknya: menyesali dosa yang telah lalu, kemudian berhenti untuk saat ini, berarti kembali taat, kemudian yang ketiga bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi di masa akan datang. Maka tidak cukup dengan istighfar saja, istighfar, taubat dulu. Ya, untuk kali ini menyesal, meninggalkannya, kembali taat, kemudian bertekad tidak mau mengulanginya lagi, baru berusaha untuk meninggalkan riba dengan sekuat mungkin. Bagaimana? Apakah najis kotoran burung yang biasa ada di hutan biologi UGM yang biasanya jatuh di jalan? Burungnya terbang, katanya jatuh di jalan menuju teknik, itu ada kotoran-kotoran di situ. Burung apa yang terbang? Hah? Burung apa yang terbang? Hah? Gak jelas juga. Kalau ini ada burung-burung yang itu sifat burungnya itu memiliki cakar, dan cakarnya ini digunakan untuk menerkam mangsa. Contohnya Raja Wali. Ada Raja Wali di atas UGM ada? Paling habis, nggak mungkin ada. Ya. Sehingga saya masih hukum itu masih suci. Dia tidak mungkin hewan-hewan yang haram dimakan. Itu paling cuma burung-burung kecil saja yang kotorannya berjatuhan di situ. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan pembahasan kemarin tentang darah, celana saya kena darah kurban tapi tidak terlalu banyak dan sudah dibersihkan dan insya Allah tidak berbekas lagi. Apa boleh celana tersebut dipakai untuk sholat? Kalau sudah dibersihkan dan tidak ada bekas lagi, silahkan dipakai untuk sholat. Namun kalau itu masih ada darahnya, ya, dan ini belum dibersihkan, tidak boleh dipakai untuk sholat. Namun kalau sudah dibersihkan masih ada bekas-bekas, kita sudah semampunya digosok namun darah ini nggak bisa hilang, maka seperti itu yang termasuk darah yang dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja untuk kesempatan kali ini, karena ini malam Jumat Pon. Saya mohon maaf tidak bisa lanjut sampai jam 8. Nanti insya Allah pekan berikutnya tetap ada kajian seperti biasa. Demikian yang kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.